Halo teman-teman Liputan 6, Anda sedang menyaksikan Sedang Viral dan dari tadi pagi sampai dengan saat ini di berbagai postingan atau berita banyak sekali komentar terkait hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dini hari tadi. Dan kita sudah tahu hasilnya dan sebagian besar ada yang kecewa pasti sebagai rakyat Indonesia pasti kita semua kecewa, ada yang mengecam juga atau bahkan ada yang mengutuk juga soal kepemimpinan wasit. Dan membahas hal ini sudah hadir bersama kita pengamat sepak bola Bung Kesit B. Handoyo. Selamat sore Bung. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore. Apa kabar Bung Kesit? Kabar baik. Kabar baik Bung. Langsung aja Bung, kalau kita Ya. lihat berbagai macam komentar seputar hasil pertandingan timnas kemarin, banyak yang Mhm. bilang kita ini dirampok oleh wasit. Pendapat Bung Kesit gimana? Ya, saya sepakat ya memang dengan pernyataan itu ya bahwa kemenangan Indonesia dirampok ya oleh wasit. Karena kita melihat sendiri bagaimana pertandingan yang seharusnya sudah selesai di menit 96 dalam kedudukan 2-1 untuk keunggulan Indonesia, tapi wasit terus mengulur ya, belum meniupkan peluit terakhirnya sampai akhirnya pertandingan dihentikan di menit 99 dan ada gol atau tak lama sebelum gol berhasil diciptakan oleh Yang Bahrain yang seharusnya akhirnya membuat official 6 kedudukan menit berubah ya menjadi Bung Kesit ya? 2. Iya, ofisialnya 6 menit tapi kemudian sampai 9 menit ya setelah gol penyama kedudukan dari Bahrain tercipta, kemudian bola ditaruh di tengah, setelah itu selesai. Jadi ini yang menyesakan memang. Wajar kalau kemudian banyak masyarakat sepak bola Indonesia yang kecewa, ya marah, kesal karena eh, situasi yang diciptakan oleh wasit, begitu. Terlepas edit time yang melebihi 6 menit itu Bung Kesit, bagaimana Anda melihat keseluruhan performa pengadil lapangan nih Iya, dini hari tadi? sebenarnya kalau kita simak, saya kebetulan semalam siaran juga ya untuk pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia. Secara umum sebenarnya dari babak pertama, babak kedua, ya secara umum cukup fair lah, ya cukup fair gitu. Walaupun memang ada bayang-bayang wasit ini bisa saja membuat keputusan-keputusan kontroversi ya, Ya. karena memang backgroundnya cukup banyak ya, atau beberapa kasus memang dilaporkan terkait dengan kepemimpinan wasit asal Oman ini ya. Dan ketika Indonesia menghadapi Bahrain semalam, saya melihat sih sebenarnya tidak ada yang terlalu apa ya serius ya, atau tidak ada yang kontroversi sepanjang babak pertama. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit saya pikir masih wajar, masih dalam batas-batas Kecuali normal. di penghujung akhir pertandingan ya? Iya, kecuali di penghujung itu yang kemudian merusak suasana. Itu yang kemudian ibarat apa pepatah, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Kira-kira seperti itulah. Justru di penghujung babak kedua dia membuat keputusan yang sangat kontroversial yang akhirnya membuat kemenangan Indonesia yang sudah ada dalam genggaman kemudian lepas, kemudian sirna karena ada gol balasan dari Bahrain. Jadi kalau misalnya masyarakat sepak bola Indonesia menyebut bahwa kemenangan Indonesia dirampok, ya memang seperti itu. Ya, berarti setuju ya sama sebagian besar komentar-komentar Iya, yang iya, 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 menghiasi platform iya, media iya, sosial hari ini. Tapi kalau kita iya, bicara rules nih Bung Kesit, memang official menentukan 6 menit waktu iya, edit time. Tapi kan kita juga sering lihat kan kalau di beberapa pertandingan Liga Eropa juga kadang tuh waktunya lebih semenit lebih, atau bahkan 2 menit. Nah ini iya, memang secara rules memang berhak wasit untuk menentukan iya, waktu seperti itu atau memang harus strict ikut official sih? iya. Banyak yang Memang nanya nih soalnya nih di ya official, media official itu kan sosial. memang sebenarnya patokan. Itu kan patokan buat buat penonton ya, buat wasit juga, buat pemain bahwa additional time yang diberikan sekian menit. Oke lah, semalam dalam pertandingan Bahrain melawan Indonesia additional time-nya 6 menit. Semua pasti menunggu sampai waktu 6 menit itu berakhir. Tapi kan masalahnya tidak ada yang tahu kapan pertandingan itu bakal dihentikan oleh wasit. Karena Iya. peluitnya kan yang megang wasit.
dia yang menentukan ya kapan pertandingan itu harus berakhir. Bisa kurang, bisa juga lebih. Kan masalahnya itu. Kalau kurang ya, ini juga pernah sebenarnya terjadi ya. Saya ambil contoh aja deh di Piala Dunia 2022 lalu di Qatar misalnya. Ya, Pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ghana. Waktu itu wasitnya yang memimpin dari Inggris, Anthony Taylor. Skor pada saat itu Korea kalah 2-3. Ada additional time 10 menit ya. ya, 10 menit ada kesempatan bagi Korea untuk menyamakan kedudukan. Nah, dalam selama additional time 10 menit itu ternyata ada kejadian-kejadian yang kemudian memotong waktu lagi. Yang memotong waktu lagi itu sekitar ya. 1 menit 40 detik lah. Berarti kan harusnya menjadi 11 menit ya, karena kepotong gitu ya. Tapi apa Betul. yang terjadi? Ternyata belum 11 detik, ya belum 11 menit, kemudian Udah ditiup ya. sudah ditiup hanya 10 menit 50 sekian detik gitu. Padahal ada kesempatan bagi Korea pada saat itu memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan. Tapi ya pertandingan tetap sah, ya keputusan wasit tetap sah. Artinya ketika peluit sudah dibunyikan wasit, ya sudah pertandingan selesai apapun hasilnya. Menjadi kontroversi ketika ya seperti yang semalam kita saksikan bersama-sama, Indonesia kebobolan justru di saat waktu atau additional time yang diberikan sudah melebihi sampai 3 menit. Oke, terkait sah atau enggaknya nih, banyak juga nih komentar yang bilang kalau harus dilakukan investigasi nih terhadap wasit. Nah, banyak juga yang bilang bisa nggak sih dibatalin atau mungkin ya dianulir lah kemenangan Iya, iya. ataupun golnya si Bahrain di menit-menit akhir pertandingan kemarin. Nah, secara rules apa yang harus dilakukan Indonesia nih dalam hal ini PSSI dan apakah memang bisa begitu, Bung Kesit? Kalau protes boleh aja ya. Setiap federasi punya hak untuk melakukan protes, mempertanyakan keputusan wasit ya. Itu sudah diatur dan itu lumrah-lumrah saja. PSSI boleh mengajukan protes. Tapi kalau kemudian protes itu ditujukan untuk mengubah hasil akhir, sangat tidak mungkin. Ya. Keputusan wasit itu final. Ketika wasit sudah meniupkan peluitnya, kemudian hasil pertandingan juga sudah sama-sama kita ketahui, ya sudah, itulah hasil dari pertandingan tersebut. Walaupun memang ada kontroversi-kontroversi yang mewarnai hasil akhir dari pertandingan tersebut. Tapi untuk mengubah hasil, sangat tidak mungkin. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus legowo Harus kita diterima. menerima Harus hasil diterima. dini hari tadi ya, Bung Iya, Kesit ya. iya. Ngomong-ngomong, Coach ST ini juga udah bilang nih kalau kan kemarin setelah di berakhirnya pertandingan ada sedikit brawl lah ya antara pemain kita dan terus dari di konferensi pers post match Sintayong bilang ya gimana anak-anak nggak marah gitu kan kalau ternyata yang harusnya 6 menit menjadi 9 menit gitu. Bahkan Sintayong juga ngomong kalau saya lihat di beberapa media sosial kalau AFC ini kalau mau maju sepak bolanya ya wasitnya nggak bisa kayak gini nih. Menurut saya Iya, cukup keras ya nembak ke AFC. iya, iya. Gimana menurut pendapat Bung Kesit? Iya, iya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Coach STY ini juga sesuatu yang wajar ya. Dia mengingatkan bahwa sepak bola Asia ya betul kalau ingin maju ya wasitnya juga harus dibenahi kan begitu. Ini kan sama juga ketika kita bicara kondisi sepak bola di Indonesia ya kan. Kalau Indonesia mau maju ya wasitnya dibenahi dong kan begitu. Kita juga kan masih Yes. sering melihat keputusan-keputusan kontroversi dari wasit yang ada di liga lokal kita begitu. Tapi kalau sekarang Sintayong memberikan warning kepada Konfederasi Sepak Bola Asia untuk membenahi wasitnya, ya berkaca dari kejadian yang dialami oleh tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong, saya pikir apa yang dia sampaikan itu sangat-sangat bagus gitu ya, supaya AFC juga jangan sembarang memilih wasit gitu ya, karena sejak awal penunjukan wasit asal Oman ini kan sebenarnya sudah muncul ya keberatan lah ya, walaupun tidak diajukan secara resmi tapi muncul keberatan karena berada atau wasit Oman ini berasal dari satu kawasan yang federasi yang sama dengan Bahrain. Ini yang kemudian membuat was-was publik sepak bola Indonesia, apalagi kemudian wasit yang bersangkutan juga punya background beberapa Ya, kali kasusnya itu disampaikan atau kepemimpinannya itu sempat diprotes
oleh klub asal Iran misalnya. Kemudian ada juga pertandingan di U23 Piala Asia tahun 2020 misalnya. Itu juga memprotes keputusan kontroversi yang dibuat oleh wasit tersebut. Mungkin nggak, Bung Gesit, kalau memang investigasi dilakukan itu punishment terhadap si wasit ini dilakukan di saat ini gitu, bukan di kemudian hari? Mungkin saja, mungkin ya. Kalau memang misalnya AFC serius ya, atau FIFA juga serius untuk menanggapi protes Indonesia untuk kemudian meminta FIFA atau AFC lah sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia melakukan investigasi, kalau kemudian terbukti ya bisa saja dia kemudian mendapatkan sanksi. Dan saya kira sanksi terkait dengan kepemimpinan wasit yang menyalahi aturan ya, yang keluar dari track, yang tidak memimpin secara fair play, itu sudah diatur semuanya begitu. Tapi lagi-lagi kalau untuk hasil, saya pikir sangat tidak mungkin untuk berubah. Baik, ya memang harus legowo tadi seperti Bung Gesit bicara ya. Harus legowo, apapun hasilnya kita harus terima itu. Kita harus menerima hasil di pertandingan yang sepertinya 3 poin sudah di depan mata kita gitu ya. Iya. Tiba-tiba sirna gitu aja. Dan ini kita bicara ke depan ini, kalau menurut saya as a player pasti mempengaruhi mental pemain juga nih, anak timnas nih, dengan ya, apa namanya kepemimpinan wasit dini hari tadi. What should they do nih, Bung Gesit nih, apa yang harus Sintayong kayaknya kasih wejangan buat anak timnas nih, agar ya setidaknya mereka tidak terpengaruh secara mental dengan kepemimpinan wasit kemarin itu. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau kita menyimak bagaimana setiap pertandingan sepak bola itu memang penuh dengan drama. Disinilah menariknya sepak bola begitu ya. Ada keputusan-keputusan kontroversi, walaupun memang menyakitkan, tapi ya apapun harus diterima. Nah, terkait dengan kejadian yang dialami oleh pemain-pemain Indonesia, ya saya kira wajar kalau pemain kemudian kecewa, tapi tidak kemudian harus larut ya. Ada pertandingan menghadapi China tanggal 15 yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, jadi saya pikir para pemain harus sudah melupakan kejadian di Bahrain untuk kembali berkonsentrasi, fokus menghadapi pertandingan melawan China yang pastinya juga tidak mudah untuk dilewati, tapi kans Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi China saya pikir sangat besar ya. Karena itu jangan sampai kejadian di Bahrain itu kemudian masih terbawa terus pada saat Indonesia akan menghadapi China tanggal 15 Oktober nanti. Ya, kalau secara performance kan kita salah satu tim yang belum pernah kalah ya, seingat saya ya. Kita 3 kali seri. Yes, dan kemarin juga Pak Erick Thohir ngomong sebenarnya untuk meraih di posisi 2 itu cukup sulit ya kalau kita mau lolos gitu. Iya. Kalau melihat peluang melawan Cina, nextnya ini gimana nih? Iya, saya melihat justru peluang melawan Cina, kans Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan sangat besar ya. Apalagi Cina pada saat ini dari 3 pertandingannya mereka kalah terus ya, menjadi tim yang penampilannya boleh dibilang tidak sebaik Indonesia ya. China menjadi tim yang menurut saya bisa dijadikan target untuk meraih poin penuh. Sebenarnya Bahrain juga tim yang bisa diincar oleh Indonesia untuk meraih poin penuh, dan itu sebenarnya kan hampir kita dapat ya kalau tidak ada keputusan kontroversial dari wasit. Iya. Dan berikutnya memang China. Jadi 2 tim ini memang tim yang harus dikalahkan oleh Indonesia. Oke lah, Bahrain kemarin kita gagal untuk merebut poin penuh. Tapi 1 poin saya pikir juga sudah cukup bagus. Tinggal nanti di China kita merebut poin penuh di saat performa China yang menurut saya belum optimal, bahkan tidak optimal ya. Oke, masih ada peluang ya, Bung Gesit ya? Masih. Secara overall, Bung Gesit menilai gimana penampilan timnas, terutama di pertandingan melawan Bahrain ini? Apakah memang secara permainan maupun skill kita bisa ada chance buat lolos nih? Ada Jepang di sana, belum Cina lagi gitu. Iya, kalau kan untuk lolos dari putaran ketiga sih, kalau kita bicara hitung-hitungan, kalau langsung ya, kita kan berarti harus berada di posisi 1 atau 2 ya. Kalau untuk posisi 1 saya pikir
sangat berat lah. Itu kayaknya sih kalau menurut hitungan saya itu udah punyanya Jepang itu. Satu tiket Oh, itu justru. sudah menjadi milik Jepang gitu. Ya, nah satu Tinggal tiket lagi kita berebut nomor ini 2 aja ya. kalau iya, iya kalau menurut saya memang satu tiket lagi ini perebutannya antara Australia dengan Saudi Arabia, ya. Ini yang hitung-hitungan realistisnya gitu. Nah, Indonesia masih bisa berharap untuk bisa menempati peringkat ketiga atau peringkat keempat. Tapi untuk bisa Keempat. mendapatkan peringkat kedua bukan tidak mungkin. Kita masih punya pertandingan menghadapi Jepang. Nanti juga kita akan menjamu Saudi Arabia. Kita juga akan menjamu Bahrain. Kemudian akan menjamu China. Artinya kemungkinan untuk bisa mendapatkan atau berada di tempat kedua masih sangat terbuka ya karena Indonesia belum pernah kalah. Ya, Indonesia belum pernah kalah, tinggal apakah kita mampu tidak untuk bersaing dengan Australia dan Saudi Arabia yang memang digadang-gadang akan mendapatkan satu dari dua tiket di grup ini gitu. Oke. Jika di posisi 2 otomatis kan kita lolos ya, Bung Gesit ya. Otomatis lolos. Nah, tapi kan kita juga masih ada chance lain ya di peringkat ketiga dan keempat melalui kualifikasi ya. Iya, Ini better buat timnas iya. kita fight di posisi kedua atau justru nanti peluangnya kalau kita ikut kualifikasi lagi di posisi 3 dan 4 ini akan lebih berat menurut Bung Gesit gimana? Iya, memang kalau untuk yang sekarang di putaran ketiga itu berat ya, karena kita kan menghadapi raksasa-raksasa Asia yang notabene seperti Jepang, kemudian Saudi Arabia, Australia, itu adalah tim-tim yang pernah atau langganan Piala Dunia. Ya, Langganan Piala kita Dunia berada betul. di kita berada di persaingan itu. Tapi kalau kita pengen apa namanya memastikan secepat mungkin ya kita fight di sini gitu loh. Kita fight di sini karena kan tadi saya katakan bahwa kans itu masih terbuka, ya kans itu masih sangat terbuka. Apalagi kalau besok kita bisa mengalahkan China misalnya, itu track Indonesia atau perjalanan Indonesia untuk bisa merebut satu dari dua tiket di grup C ini itu semakin terbuka. Oke. Dari perspektif Anda sebagai pengamat sepak bola nih kalau ngelihat penampilan timnas at least setahun ke belakang lah sama sekarang ini dengan komposisi pemain-pemain yang baru ini, menurut Bung Gesit kita udah bisa dibilang sangat upgrade nggak sih secara permainan? Kalau peningkatan performa sudah ya dalam satu tahun terakhir ini kalau kita menengok lagi bagaimana perjalanan tim nasional Indonesia khususnya setelah ditangani STY itu performanya memang mengalami peningkatan yang menurut saya sangat signifikan ya. Hadirnya pemain-pemain diaspora, hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini itu kan Ya, menambah kekuatan tim nasional Indonesia ya karena boleh dibilang 90% kekuatan utama dari timnas Indonesia ini kan memang didominasi oleh pemain-pemain yang kemarin dinaturalisasi ya. Artinya bahwa kita sudah bisa bersaing. Kita sudah setidaknya kita bisa mulai mencoba untuk mensejajarkan diri dengan tim-tim kuat Asia ya. Kalau kita bisa sejajar dengan mereka, ya sebenarnya kita sudah bisa dikatakan masuk ke level dunia. Nah, pada saat ini kita memang sedang berupaya untuk menuju level Asia. Setidaknya kita bisa uh, apa ya bisa samalah dengan Saudi Arabia, dengan Iran, dengan Korea Selatan atau dengan Jepang ya. Ini negara-negara yang atau Irak, ini negara-negara yang pernah berkiprah di Piala Dunia dan selalu menjadi kekuatan utama di kawasan Asia. Kalau kita bisa sejajar dengan mereka, ya berarti kita sudah masuk dalam fase di mana kita berada di level Asia yang sudah pasti kalau kita bisa ada di jajaran katakanlah 4 besar Asia, berarti kita ya. sebenarnya sudah masuk di level dunia dan kita sedang menuju ke arah level Asia ya pada saat ini sudah mendekati level itu. At least sudah mendekati ya. Iya, sudah Kalau mendekati. Kalau kita sejajar belum ya, tapi kita sejajar belum ya? sudah mendekati karena kan ini belum, karena kan ini sedang berproses ya. Tapi ke arah itu sangat jelas terlihat ya. Kita ada progres yang sangat positif untuk bisa menuju ke arah sejajar dengan tim-tim seperti tadi saya katakan Saudi Arabia, Iran, Irak, Korea Selatan gitu. Tapi masih berproses, masih Baik, baik. berproses. Oke. Bung, kalau kita lihat penampilan timnas sekarang nih ya dengan diisi pemain-pemain yang sebagian besar pemain naturalisasi gitu. Apa sih perbedaannya Bung Iya. Gesit kalau lihat dari gaya permainan maupun dari mental permainan sendiri, ada perubahan signifikan yang paling berubah dari timnas asuhan ST ini sekarang ini apa sih Bung Gesit? Iya.
Yang pertama tentu dari postur tubuh kita udah beda lah ya, pemain-pemain Udah tinggi-tinggi ya. asli Indonesia dengan itu sudah beda. Kemudian dari cara bermain juga beda ya. Visi bermainnya juga berbeda gitu. Dan ini saya melihat juga sebenarnya apa yang diperlihatkan oleh pemain-pemain naturalisasi yang memang sudah terbiasa dengan persaingan di Eropa ya. Saya lihat ini sudah memberikan dampak yang sangat positif untuk pemain-pemain lokal Indonesia, ya pemain asli Indonesia yang ada di jajaran tim nasional. Ya, mereka kan memang harus mengupgrade ya, para pemain asli Indonesia harus mengupgrade kemampuannya supaya bisa sejajar dengan mereka. Jangan sampai nanti kualitas yang dimiliki oleh pemain diaspora ini nanti dengan pemain lokal terlalu jomplang gitu. Ini akan sangat sulit. Jadi yang harus mengikuti kan pemain-pemain Indonesia asli, gitu ya, supaya mereka bisa sejajar dengan pemain-pemain yang terbiasa berkompetisi di Eropa. Ini yang cukup terlihat ya, cukup jelas terlihat adalah bagaimana cara mereka bermain. Oke, ada upgrade dari sisi permainan, dari mental juga yang pasti ya. Since mental pasti, ya. Sintayong ini, dan mudah-mudahan kita berharap juga hasil kemarin yang memang sangat-sangat tidak menguntungkan buat timnas itu tidak terlalu menjadi momok ataupun jadi pikiran ya buat anak-anak timnas nih. Iya, saya pikir nggak perlu lah. Saya pikir dua hari juga udah lupa itu. 2 hari mudah-mudahan udah lupa ya. Walaupun kecewa. Mudah-mudahan nggak baper ya. Karena kan pertandingan melawan Cina kan tinggal menghitung hari ya, tanggal 15. Iya. Sekarang sudah tanggal 11 begitu. Iya, karena banyak juga nih WNI yang sampai sekarang kayaknya masih segondok gitu ya, Bung Kesit, dengan keputusan. Wajar. Wajar ya. Ya, semoga tidak berpengaruh terhadap permainan timnas kita melawan Cina. Karena masih banyak ya, kita juga selain kita bisa lolos langsung dengan di peringkat 2, kita juga masih punya peluang apabila kita di peringkat 3 dan 4. Sebenarnya peluang masih terbuka ya. Kita emang harus dukung. Masih banyak. Siap kalau gitu. Terima kasih Bung Kesit atas insight-nya buat Liputan 6 kali ini. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat sore, Mas. Ya, teman-teman Liputan 6, itu tadi perspektif dari pengamat sepak bola terkait hasil pertandingan Bahrain lawan Indonesia, yang sebagian besar mengatakan kalau kemenangan kita yang sudah di depan mata diganggu bahkan atau dirampok oleh kepemimpinan wasit. Itu menurut pengamat sepak bola. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan isi kolom komentar. Saya Reza Armanta. Sampai jumpa.